Matematika B, UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah rencana pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama yaitu kalender akademik, yang kedua minggu efektif, yang ketiga program tahunan, yang keempat program semester, yang kelima yaitu KKM, dan yang terakhir adalah analisis KI dan KD. Pembahasan yang pertama yaitu kalender akademik. Kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun. Satu tahun akademik dibagi menjadi 3 semester, yaitu semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Selanjutnya, fungsi kalender akademik adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kalender pendidikan juga berfungsi untuk menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dengan hari libur sekolah. Contohnya yaitu seperti yang tertera pada gambar di video kali ini. Ada program semester 1 juga program semester 2. Sebagaimana yang telah ditandai, jika yang merah yaitu libur semester, libur tahun baru, PBM, libur Idul Fitri, penilaian tengah semester, USBN, UN, libur awal Ramadan. Yang hijau penilaian akhir semester, biru yaitu pesantren Ramadan atau pembelajaran di bulan Ramadan. Pada minggu efektif semester ganjil, terdapat 20 minggu. Minggu efektif semester genap juga terdapat 20 minggu. Sedangkan hari efektif pada semester ganjil terdapat 118 hari, sedangkan di semester genap terdapat 111 hari. Verifikasi KTSP SMA pada minggu ke-1 di bulan Mei. Validasinya pada minggu ke-1 bulan Juni. Hari libur nasional terdapat 12 hari, sedangkan hari Minggu terdapat 52 hari. Selanjutnya yaitu minggu efektif. Minggu efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang berlangsung. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Manfaat minggu efektif yaitu pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan dan program semester untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Lalu untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP pada satu pekan. Sebagaimana contohnya pada video ini, minggu efektif terdapat jumlah minggu tidak efektif. Pada jumlah minggu yang efektif yaitu Juli terdapat 4 minggu, Agustus terdapat 4 minggu, September terdapat 5 minggu, Oktober terdapat 4 minggu, November terdapat 4 minggu, sedangkan Desember terdapat 5 minggu. Sedangkan jumlah minggu yang tidak efektif pada bulan Juli yaitu kegiatan awal masuk sekolah terdapat 2 minggu. Pada bulan September penilaian tengah semesternya, semester 1 terdapat 1 minggu. Pada bulan Desember untuk penilaian akhir semester terdapat 1 minggu. Dan untuk libur semester di bulan Desember terdapat 2 minggu. Selanjutnya distribusi alokasi waktu. Pada distribusi alokasi waktu terdapat materi pokok atau kompetensi dasar seperti induksi matematika ada sebanyak 16 jam pelajaran. Sedangkan program linear 2 variabel terdapat 16 jam pelajaran. Lalu materi matriks terdapat 32 jam pelajaran. Serta barisan dan deret terdapat 16
jam pelajaran. Lalu banyak jam pelajaran. Pada alokasi waktu ini ada 20 minggu dikali masing-masing 4 jam pelajaran dan mendapat 80 jam pelajaran. Jumlah jam pelajaran efektif yaitu 80 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu program tahunan. Pada program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penentuan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Fungsi program tahunan yaitu untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan maksimal nantinya. Selanjutnya, sebagai pedoman untuk menyusun program-program seperti harian, program mingguan, program semester, juga program tahunan. Selanjutnya itu untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran yang tersedia agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan mudah diterima oleh peserta didik. Selanjutnya sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama melakukan analisis kalender pendidikan. Selanjutnya memberikan tanda tersendiri pada hari libur, awal tahun ajaran baru, atau pekan, mingguan efektif untuk belajar serta waktu yang efektif belajar setiap minggu. Libur hari besar keagamaan atau acara keagamaan, libur akhir tahun, libur hari khusus yaitu jeda antar semester pembelajaran. Selanjutnya melakukan perhitungan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun di setiap bulan dan semesternya guna mengalokasikan waktu kompetensi dasar atau format matriks yang ada. Selanjutnya yaitu mengalokasikan waktu kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan setiap mata pelajaran. Contoh format penyusunan program tahunan. Yang pertama harus membuat sekolah, mata pelajaran, kelas atau program tahun ajaran, lalu buatkan tabel dalam bentuk tabel. Seperti contoh slide yang akan saya tampilkan setelah ini. Selanjutnya, untuk semester 1 dan 2, kita buat masukan dalam beberapa komentar, beberapa kolom, seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, konsep atau subkonsep, pokok bahasan, alokasi waktu, serta keterangan. Selanjutnya, yaitu bagian terakhir kita harus membuat tanda tangan kepala sekolah, NIP atau NIK-nya, lalu tempat, serta tanggal, dan guru mata pelajaran masing-masing. Seperti contoh program tahunan, kita harus membuat satuan pendidikan seperti nama sekolah yaitu SMA Negeri 16 Padang, mata pelajarannya matematika wajib, kelas 11, tahun pelajaran 2001 atau 2002. Lalu membuat standar kompetensi. Selanjutnya, masing-masing kolom terdapat kompetensi dasar dan rincian untuk program tahunannya dan alokasi waktu berapa jam pelajaran setiap materi yang akan disampaikan oleh guru. Jangan lupa membuat tempat serta tanggal yang ditetapkan ketika membuat program tahunan. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Program semester atau prosem termasuk ke dalam bagian program tahunan yang berisikan gambaran pembelajaran atau pencapaian yang akan diraih selama 1 semester. Artinya semester sendiri yaitu satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan selama 6 bulan. Isi program semester berupa identitas serta format isian.
langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama, menginput kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Selanjutnya, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Dan terakhir, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Seperti pada contoh program semester yang telah tertera pada video kali ini. Selanjutnya yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Fungsi dari KKM sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi dasar peserta didik. Selanjutnya, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. Selanjutnya sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Dan terakhir sebagai kontrak antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua serta wali murid. Langkah dan tahapan penetapan KKM. Guru atau kelompok, guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, seperti kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik. Selanjutnya, hasil penetapan KKM oleh guru, mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Selanjutnya yaitu KKM yang ditetapkan disosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Dan terakhir, KKM dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapor pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Sebagaimana dalam contoh format penentuan kriteria ketuntasan yang telah tertera pada video kali ini. Baiklah, selanjutnya analisis kompetensi indikator serta kompetensi dasar. Analisis standar kelulusan atau kompetensi inti merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik. Analisis dilakukan di awal tahun pelajaran, bukan pada saat proses tahun pelajaran berjalan. Tanpa melakukan analisis terhadap SKL dan KI, dikhawatirkan proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak jelas arah tujuannya. Lalu tujuan standar kelulusan dan kompetensi inti ini yaitu untuk mengetahui arah capaian setiap peserta didik dalam menuntaskan pembelajaran yang dilakukan, serta analisis KI untuk mengetahui apakah kompetensi inti yang telah dirumuskan ini menunjang dalam pencapaian SKL. Langkah-langkah dari analisis: membaca dan memahami Kemendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan dan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi. Lalu melihat tuntutan yang ada pada deskripsi SKL dan KI. Setelah itu melihat keterkaitan antara SKL dan KI. Dan yang terakhir memperhatikan dimensi pengetahuan pada SKL dan KI. Komponen pengetahuan atau keterampilan pada SKL dan KI, tempat penerapan yang digambarkan pada SKL dan KI. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.